Jawabannya tidak pernah ada. Tidak ada satupun ayat di dalam perjanjian baru yang mencatat peristiwa-peristiwa ini yang dialami di dalam hidup Maria. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, mencatat bahwa Maria bersama para murid itu di Yerusalem setelah kenaikan Yesus. Dia tinggal bersama jemaat mula-mula, bukan lari ke padang gurun. Dan ini bukan sekedar bukti dari keheningan biasa. Ini adalah kekosongan total yang menghancurkan identifikasi itu. Kalau perempuan itu benar-benar Maria, kita harus menjelaskan kemana Maria pergi selama 1260 hari. Dan tidak ada jawaban yang bisa diberikan dari Alkitab. Itu kedua. Sekarang bukti yang ketiga, Wahyu pasal 12 itu berada dalam konteks pasca kenaikan Kristus. Bukan pada zaman Maria. Ini bukti yang perlu sedikit penjelasan ya. Tapi tetap ini sangat penting. Nah, kita harus melihat atau mengikuti alur cerita dari Wahyu 12 itu dengan teliti. Pertama, kita melihat ayat yang kelima. Dikatakan di sana, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Nah, frase dirampas dan dibawa lari kepada Allah ke tahtanya, ini merujuk pada kenaikan Kristus ke surga setelah kebangkitannya. Dan ini diperkuat oleh fakta bahwa ungkapan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi itu berasal dari Mazmur 2 ayat 9 yang merupakan nubuat mesianik tentang Kristus. Lihat Mazmur 2 ayat 9. Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Nah, sekarang perhatikan apa yang terjadi segera setelah kenaikan Kristus itu. Di ayat yang ke-6, dikatakan bahwa perempuan itu lari ke padang gurun selama 1260 hari. Lalu di ayat 7 sampai ayat 9, terjadi perang di surga, di mana iblis dan malaikat-malaikatnya dilempar ke bumi. Lalu ayat 13 sampai ayat 17, iblis memburu perempuan itu dan memerangi keturunan-keturunannya. Jadi, seluruh rangkaian peristiwa ini, pelarian perempuan itu, pengejaran oleh iblis, perlindungan di padang gurun, itu terjadi setelah Kristus naik ke surga. Nah, ini adalah gambaran tentang masa penganiayaan gereja pasca kenaikan Kristus. Bukan peristiwa dalam kehidupan pribadi Maria. Dan konfirmasi ini juga terlihat dari Wahyu pasal 12 ayat 10-11 yang disisipkan di tengah-tengah narasi itu. Perhatikan ayat 10-11 ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan tahta Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Pertanyaannya adalah, siapakah saudara-saudara kita dalam ayat itu? Dan mereka yang mengalahkan iblis itu. Itu jelas menunjuk pada orang-orang percaya atau gereja Kristus, bukan kepada Maria seorang. Jadi seluruh konteks Wahyu pasal 12 itu tentang perjuangan umat Allah melawan iblis dalam era gereja. Bukan tentang pengalaman pribadi seorang Maria. Ya, itu bukti ketiga. Sekarang bukti yang keempat. Itu di ayat yang ke-17. Dan ini sangat menentukan ya. Wahyu pasal 12 ayat 17 itu bunyinya begini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunan perempuan itu yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, perhatikan baik-baik ini. Bahwa perempuan ini memiliki keturunan yang lain.
yang diperangi oleh iblis. Dan siapakah mereka? Teksnya menjawab sendiri dengan sangat jelas. Mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa itu? Seluruh umat percaya atau orang Kristen sepanjang zaman. Sekarang kita hadapkan ini kepada klaim bahwa perempuan itu adalah Maria. Kalau perempuan itu adalah Maria, maka keturunannya yang lain itu seharusnya adalah anak-anak dari Maria. Yang lain, selain Yesus. Tapi bukankah gereja Katolik sendiri mengajarkan bahwa Maria itu adalah perawan abadi? Parthenos. Tetap perawan selamanya. Artinya, Maria tidak memiliki anak-anak lain selain Yesus. Itu klaim gereja Katolik. Ini berarti bahwa identifikasi perempuan di sini sebagai Maria itu bertentangan dengan doktrin Katolik sendiri. Ya, saya tahu bahwa para penafsir Katolik mungkin akan menjawab bahwa keturunan lain itu adalah anak-anak rohani Maria, berdasarkan Yohanes 19 ya, 26-27. Tapi jawaban ini justru membuktikan poin saya, bahwa kalau keturunannya adalah seluruh umat percaya, maka perempuan itu sendiri pasti adalah entitas komunal, umat Allah atau gereja, bukan individu Maria. Di sisi lain, jika perempuan itu adalah umat Allah atau gereja, maka semuanya jadi masuk akal. Anak laki-laki yang dilahirkan itu siapa? Anak laki-laki yang dilahirkan itu adalah Kristus yang lahir dari bangsa Israel. Keturunan-keturunan yang lain itu adalah gereja Kristus, semua orang yang percaya kepadanya. Jadi ayat 17 ini sendiri sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa perempuan itu adalah entitas komunal, umat Allah, bukan suatu individu, yakni Maria. Sekarang bukti yang kelima. Di dalam kitab Wahyu, perempuan selalu adalah simbol dari suatu komunitas, bukan individu. Bahkan bukan hanya dalam kitab Wahyu saja ya. Kalau kita melihat ada satu pola yang sangat konsisten dari seluruh Alkitab. Misalnya di Wahyu pasal 17, sebut perempuan di sana, dan itu bersifat komunal yang menunjuk pada kota Babel. Kota Babel ini bukan bicara soal Babel yang di Irak sana, tapi itu adalah istilah untuk Roma. Suatu komunitas jahat yang dibicarakan di dalam Wahyu pasal 17 itu ya. Lihat Wahyu pasal 17 ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu dan yang seterusnya. Nah, itu jelas berbicara tentang satu komunitas. Dalam hal ini adalah Roma yang jahat dalam konteks Wahyu pasal 17. Lalu di Wahyu pasal 19 ayat 7, Wahyu 21 ayat 2, ayat 9, itu disebut tentang mempelai perempuan, anak domba. Dan itu jelas menunjuk pada gereja. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Itu gereja. Suatu komunitas. Pasal 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itu suatu komunitas. Lalu ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu dia berkata kepadanya, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan padamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Itu jelas adalah menunjuk pada umat Allah, suatu komunitas. Di dalam Yesaya pasal 54 ayat 5-6, kita bisa melihat juga bahwa Israel disebut sebagai istrinya Allah dalam tanda petik ya. Yesaya 54 ayat 5, sebab yang menjadi suamimu adalah dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Ayat 6, sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bahwa umat Israel itu disebut istri, perempuan. Juga ada di Yeremia pasal 3 ayat yang ke-20, di mana bangsa Israel disebut sebagai istri yang tidak setia.
Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap Allah. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Dan dari perjanjian baru kita bisa melihat ada 2 Korintus 11 ayat yang kedua, di mana Paulus menyebut jemaat Korintus itu sebagai perawan suci yang dipersembahkan pada Kristus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jelas itu menunjuk pada gereja, sebuah komunitas. Dan pola ini sangat konsisten. Dalam bahasa apokaliptik dan juga nubuat Alkitab, perempuan itu adalah simbol komunitas atau umat, bukan individu. Karena itu menafsirkan perempuan dalam Wahyu pasal 12 sebagai individu Maria, itu justru melanggar cara Alkitab sendiri menggunakan gambaran itu. Maka dari 5 bukti yang saya berikan ini jelas bahwa perempuan di dalam Wahyu 12 itu sama sekali bukan Maria. Jadi itu cara penafsiran Romo Cafe yang ngawur, ya.